Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Salendro. Saya berasal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya berkuliah di Universitas Palangkaraya, jurusan Arsitektur. Saya di sini akan mempresentasikan tugas besar 2, perancangan arsitektur 1. Kita mulai dari TOR. Dalam rangka pengenalan kampus, bagi pembelajaran awal rancangan, pihak kampus berkeinginan ingin membangun kafeteria dengan kelengkapan taman ruang makan, ruang saji, kasir, yang dapat juga digunakan untuk bersantai dan berdiskusi antar mahasiswa atau yang lainnya. Terlanjut ke tugas, rencanakan kafeteria kampus yang memadukan suasana dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan santai. Tahap pengerjaan, wajib membuat sketsa-sketsa ide, eksplorasikan bentukan grafis Dwimatra dan modal Dwimatra, dan 3 desain grafis. Kita lanjut ke studi literatur. Definisi kafeteria. Kafeteria adalah sebuah tempat atau ruangan yang berada di sebuah gedung utama atau bisa juga terpisah yang sistemnya ada yang mengambil makanan sendiri ataupun seorang pelayan yang mengambilnya. Jadi kita tinggal memilih saja apa yang mau kita makan dan setelah itu kita membayarnya. Fungsi kafeteria: 1. Membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. 2. Memudahkan siswa untuk memilih makanan yang cukup dan seimbang. 3. Untuk memberikan pelajaran sosial kepada mahasiswa. 4. Memberikan bantuan dan mengerjakan ilmu gizi secara tidak langsung. Kita lanjut ke tujuan kafeteria. Tujuan kafeteria: 1. Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memilih makanan yang sehat. 2. Memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata. 3. Menganjurkan kebersihan kesehatan. 4. Menghindari terbelinya makanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebersihan dan kesehatannya. Kita lanjut studi presiden. Ada 5 kafeteria yang saya ambil sebagai studi presiden, yaitu 1. Kafeteria Inusimado. Ini adalah site-nya. View, sirkulasi. Lokasi terletak di dekat Okayama City, office dan kedai kopi santai di Ushimado, Okayama, Jepang. Luas 144 meter persegi. Ini adalah denahnya. Sirkulasi dalam ruangan. Fasilitas: tempat duduk, meja, AC, tempat gym, lahan parkir, wastafel, dan toilet. Luas bangunan 24 kali 6 meter. Inilah bentuk bangunannya. Bahan: kayu, aluminium, besi, dan beton. Bangunan kafeteria ini memiliki bangunan sendiri atau tunggal. Warna: krem, coklat, dan hitam. Utilitas: jaringan listrik, drainase, lampu penerang, dan ventilasi udara. Saya lanjutkan ke kafeteria yang kedua, yaitu Botanik Museum Cafeteria. Lokasi terletak di sebuah arboretum di ujung gunung Bodongsan di Jinhae, Korea Selatan. Luas 200 meter persegi. Inilah gambar site-nya, view-nya, sirkulasinya. Ini adalah gambar denah. Fasilitas: kursi, meja, AC, wastafel, dan toilet. Luas bangunan 20 kali 10 meter. Ini adalah bentuknya, untuk bangunannya. Kita lanjut ke bahan: beton, besi, kayu, dan gipsum. Bangunan kafeteria ini memiliki bangunan sendiri atau tunggal. Warna abu-abu, coklat, dan putih. Utilitas: lampu penerang, ventilasi udara, dan jaringan listrik. Lanjut ke yang ketiga, yaitu Buell High School Cafeteria Refurbishment. Ini adalah gambar kafeterianya. Ini adalah view-nya. Site, ini adalah sirkulasi. Lokasi terletak di Sekolah Menengah La Buell, 31 Avenue de Paris 7800, Versailles, Prancis. Luas 1528 meter persegi. Inilah denahnya. Sirkulasi:
Fasilitas: kursi, meja, wastafel, dan toilet. Luas bangunan 45 dikali 33, 96 meter. Bahan: beton, kayu, besi, aluminium. Bangunan kafeteria ini memiliki bangunan yang menyatu dengan sekolah menengah Labue. Warna krem, putih, dan abu-abu. Sirkulasi strukturnya yaitu Mizrahi. Utilitasnya ventilasi udara, jaringan listrik, dan lampu penerang. Kita lanjutkan ke kafeteria yang keempat. Lokasi: berada di dalam Hospital de las Cinco Ligas Kel San Juan de Ribera, 1,41009 Sevilla, Spain. Luas 1152 meter persegi. Ini adalah view-nya. Sirkulasi, ini adalah site-nya. Fasilitas: AC, kursi, meja, wastafel, dan toilet. Luas bangunan 65 dikali 23,8 meter. Inilah denahnya. Ini adalah sirkulasinya. Bahannya ACP, besi, aluminium, dan polister. Bangunan kafeteria ini memiliki bangunan yang menyatu dengan rumah sakit. Warna merah, abu-abu, dan putih. Utilitas lampu penerang, ventilasi udara, dan jaringan listrik. Lanjutkan kafeteria yang terakhir, yang kelima, yaitu kafeteria at the University Island. Adalah view-nya, sirkulasi, dan site-nya. Ini adalah lokasi berada di belakang Universitas Island, Jermani. Luas 550 meter persegi. Nah, denahnya, sirkulasi, fasilitas, kursi, AC, meja, wastafel, dan toilet. Luas bangunan 55 dikali 10 meter. Bentuk, inilah bentuknya. Bahan, kayu, besi, aluminium, polister, dan beton. Bangunan kafeteria ini memiliki bangunan tunggal atau sendiri. Warna krem, hitam, dan putih. Utilitas, jaringan listrik, lampu penerang, dan ventilasi udara. Kita lanjut ke data existing. Luas site sekitar 31 dikali 24 meter. Lokasi site berada di Jalan Hendrik Timang. Kondisi tanah agak kurang rata. Site berada kurang lebih 445 meter dari jalan perkotaan. Site berada kurang lebih 131 meter dari Fakultas Teknik. Ini adalah site dari atasnya. Nah, gambarnya. Saya sudah mengasih tanda-tanda yaitu berupa simbol angka, yaitu nomor 1 yaitu ada gedung Pasca Sarjana, nomor 2 itu adalah lokasi site-nya itu sendiri, dan nomor 3 adalah laboratorium konstruksi beton, nomor 4 jalan di samping site, nomor 5 jalan di depan site, nomor 6 Fakultas Teknik, nomor 7 jurusan arsitektur, nomor 8 drainase di depan site, nomor 9 Fakultas FKIP UPR, nomor 10 jurusan Teknik Informatika, nomor 11 laboratorium terpadu. Baik, kita lanjut ke analisa tapak. Deskripsi tapak. Tapak berlokasi di Jalan Hendrik Timang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan ukuran 31 kali 26 meter. Posisi tapak ini terdapat dua jalan yang berhadapan dengan tapak, yaitu Jalan Hendrik Timang dan sebuah gang kecil yang tidak memiliki nama. Sehingga bagian depan bangunan bisa menghadap ke Jalan Hendrik Timang, yaitu bagian timur, dan bagian kiri bangunan menghadap gang kecil, yaitu bagian utara. Tapak berhadapan dengan utara, Gedung Pasca Sarjana, timur, jurusan Teknik Informatika, selatan, Fakultas FKIP UPR, barat, Laboratorium Konstruksi Beton. Inilah keterangan-keterangannya dan warna-warnanya bisa dilihat. Kita lanjut ke analisa matahari. Matahari pukul 5.30 tidak terlalu panas, jadi tidak mengganggu kenyamanan pelanggan pada area outdoor atau di dalam bangunan. Matahari pukul 12 akan sangat terik dan panas karena berada tepat di atas bangunan ataupun area outdoor.
Matahari pukul 17.00 terkadang menyilaukan tetapi tidak panas dan biasanya silaunya terhalang oleh bangunan perkuliahan dan pohon-pohon yang ada di belakang kafeteria ini. Respon, saya membuat bagian atas dan bawah kafeteria semua tertutup dan menggunakan material yang bisa mengurangi panas matahari. Jadi di dalam ruangan tetap sejuk dan tidak panas. Untuk bagian depan kafeteria, saya menambahkan kaca yang bisa mengurangi panas matahari. Jadi penerangan alami tetap ada, tapi tidak panas. Yang ketiga, untuk bagian outdoor, karena kemungkinan akan sangat panas pada siang hari, jadi saya menambahkan sebuah penutup pada meja pada area outdoor ini agar cahaya matahari tidak mengenai pelanggan yang ada di situ. Lanjut. Analisa hujan. Curah hujan di Kota Palangkaraya biasanya sangat lebat dan bisa hujan turun terus akan menyebabkan genangan air pada site. Oleh tidak adanya drainase pada sekitaran site, hanya ada drainase utama yaitu di depan site. Respon: 1. Menambahkan sebuah tonjolan pada bangunan seperti tritisan agar saat hujan turun tidak masuk ke celah pada bangunan. 2. Membuat drainase tambahan agar membantu mengalirkan air hujan ke drainase utama saat hujan turun. 3. Menambahkan beberapa pohon dan tanaman hias agar saat hujan turun membantu mengurangi genangan air pada site. 4. Menambahkan air mancur pada taman agar saat hujan turun, air mancur itu membantu untuk menampung air hujan. Kita lanjut ke analisa utilitas. Kurangnya utilitas pada site seperti drainase yang ada satu dan juga minimnya penerangan di sekitaran site. Oleh karena itu saat malam hari sangat gelap di area site. Ini adalah keterangannya. Yang warna biru adalah drainase, yang titik-titik ini adalah lampu penerangan. Respon: menambahkan utilitas tambahan yaitu lampu penerangan di sekitaran site agar site saat malam hari tidak gelap. Yang kedua, menambahkan utilitas tambahan yaitu drainase pada samping-samping dan belakang site. Kita lanjut ke analisa aksesibilitas. Site berhadapan di antara dua jalan, yaitu Hendrik Timang dan gang yang tidak memiliki nama. Untuk masuk ke kafeteria yaitu dari jalan Hendrik Timang. Respon: inilah pintu masuknya. Terdapat pintu masuk ke kafeteria, yaitu berada pada jalan Hendrik Timang. Yang kedua, membuat gerbang masuk utama agar menjadi akses keluar dan masuknya ke kafeteria. Lanjut ke analisa kebisingan. Kebisingan paling tinggi yaitu berada pada jalan Hendrik Timang karena tampak. Kita lanjut pada analisa kebisingan. Kebisingan paling tinggi yaitu berada pada jalan Hendrik Timang karena tempat kendaraan berlalu lalang dan itulah jalan utama. Kebisingan sedang karena di area tersebut hanya jalan kecil dan laboratorium, jadi jarangnya ada aktivitas di sana. Kebisingan rendah karena pada lahan itu hanya ada lahan kosong saja. Ini adalah kode-kodenya. Kita lanjut ke respon. Respon 1, membuat jarak antara jalan raya dari kafeteria agar membantu mengurangi kebisingan dari jalan raya. Nomor 2, menambahkan beberapa pohon tambahan agar dapat mengurangi kebisingan saat ada kendaraan yang lewat. Kita lanjut ke analisa udara. Untuk bagian dalam, saya membuat dua sirkulasi udara yaitu pada atas dan bawah agar udara bisa masuk dari segala arah dan membuat penghawaan sejuk. Untuk bagian luar, saya membuat tempat yang terbuka jadinya bisa dari segala arah dan itu akan membuat para mahasiswa merasa nyaman. Ketiga, saya menambahkan vegetasi seperti beberapa pohon dan tanaman hias agar memfilter udara
supaya tetap sehat dan sejuk saat masuk ke bangunan itu. Kita ke zonasi. Ini adalah yang analisa utilitas, inilah zonasinya. Saya beri tanda ini warna biru yaitu area drainase, yang titik-titik ini adalah lampu penerang. Kita lanjut ke analisa aksesibilitas. Ini warna biru ini area gang, abu-abu yaitu jalan utama, yang warna pink adalah area masuk kafeteria. Kita lanjut ke analisa matahari. Kita lihat warna pink ini yaitu area hangat, yang warna orange area panas, dan ini adalah area tidak panas. Kita lanjut ke analisa kebisingan. Warna hijau terdapat di sini dan di sini, yaitu area kebisingan sedang. Dan warna merah yaitu area kebisingan tinggi, dan warna biru adalah area kebisingan rendah. Analisa udara yaitu warna merah, area jarang terkena udara. Warna oranye, area sering terkena udara, yaitu warna krem. Area jarang terkena udara juga. Analisa hujan, warna biru tua, area tidak terkena hujan. Warna hijau toska, area terkena hujan. Dan warna ungu, area tidak terkena hujan. Kita lanjutkan. Kebutuhan ruang, yaitu ada pelaku, aktivitas, dan zonasi. Pelakunya ada mahasiswa, juru masak, dan waiters. Pelaku, aktivitas, pelaku mahasiswa, aktivitasnya yaitu makan, kasir, toilet, dan taman. Zonasinya sendiri yaitu makan, publik, kasir, semi publik, toilet, private, taman yaitu publik. Kita lanjut ke juru masak. Memasak, aktivitasnya itu memasak, memplating makanan, dan dapur. Memasak yaitu private, memplating makanan private, dapur yaitu private. Kita lanjutkan ke waiters, mencuci piring, dan menyajikan makanan. Kita lihat zonasinya itu service dan service. Kita lanjutkan ke persyaratan dan hubungan ruang. Pencahayaan alami untuk ruang makan yaitu ada, untuk pencahayaan buatan juga ada, dan untuk penghawaan alami ada, penghawaan buatan ada, dan view ada, dan aspek publik ada, dan privasi tidak ada. Toilet yaitu pencahayaan alami ada, pencahayaan buatan ada, dan penghawaan alami ada, penghawaan buatan tidak ada, view-nya tidak ada, aspek publik ya, privasi tidak. Kita lanjut ke dapur. Pencahayaan alami iya, pencahayaan buatan iya, penghawaan alami tidak, penghawaan buatan iya, dan view tidak ada, dan aspek publik tidak ada, private iya. 4. Area outdoor, yaitu pencahayaan alami ada, pencahayaan buatan tidak ada, penghawaan alami ada, penghawaan buatan tidak ada, view tidak ada, view ada, aspek publik ada, privasi tidak ada. Lanjut ke kasir, pencahayaan alaminya ada, pencahayaan buatannya ada, penghawaan alaminya tidak ada, penghawaan buatan tidak ada, view-nya tidak ada, aspek publiknya tidak ada, privasi iya. Display makanan, pencahayaan alami ada, pencahayaan buatan ada, penghawaan alami tidak ada, penghawaan buatan tidak ada, view tidak ada, aspek publik tidak ada, privasi tidak ada. Taman, yaitu pencahayaan alami ada, dan pencahayaan buatan tidak ada, penghawaan alami ada, penghawaan buatan tidak ada, view tidak ada, aspek publik ada, privasi tidak ada. Ini adalah keterangannya. Kita lanjutkan ke besaran ruang. Nama ruang, furniture, jumlah besaran furniture, kapasitas, besaran ruang, dan sumber. Kita mulai dari ruang makan, yaitu 20 set meja plus kursi 4 orang. Yang dibutuhkan kita kalikan, yaitu mendapatkan hasil 56, untuk kapasitasnya 80, kita mendapatkan hasil 70. Kita jumlahkan antara dua ini, 56 ditambah 70, yaitu 126 meter. Yaitu untuk kita butuhkan untuk ruang makan itu 126 meter persegi, yaitu sumber data arsitek. Ada dapur, dapur furniture-nya kasir, 3 meja masak, 1 meja plating, 1 kulkas, tempat piring kotor, tempat cuci piring,
1 meja display makanan. Kita jumlahkan semuanya, yaitu dapat 16,45. Yaitu kapasitasnya ada 9 orang. Kita jumlahkan 16,45 tambah 7,875, yaitu mendapatkan hasil 24,325 meter persegi. Sumbernya itu dari data arsitek. Toilet, 2 wastafel, 2 toilet duduk, dan 2 bak. Jumlahkan hasil semuanya itu mendapatkan hasil 1,68. Untuk kapasitasnya 2 orang, yaitu mendapatkan hasil 1,75. Kita jumlahkan 1,68 tambah 1,75, mendapatkan hasil 3,43. Ini yang kita butuhkan untuk membangun toilet, yaitu hasil data arsitek. Outdoor area, 1 taman dan 5 meja bundar. 1 taman yaitu diameternya 1 kali 100, 1. 5 meja bundar, diameter 1 dikali 5, yaitu dapat 5. Kapasitasnya itu 20 orang. Itu mendapat hasilkan 17,5. Kita jumlahkan 6 tambah 17,5 sama dengan 23,5 meter persegi. Itu yang kita butuhkan untuk membuat area outdoor. Ini itu kita sumbernya yaitu dari data arsitek. Kita lanjutkan ke organisasi ruang. Ini organisasi ruang yaitu kita mulai dari pintu masuk, area outdoor, taman, kasir, WC, ruang makan, dan WC lagi. Kasirnya kita tidak berhubungan, jadi kasir tidak berhubungan ke kasir dan dapur tidak berhubungan keluar, jadi kasir hanya berhubungan ke dapur saja. Inilah keterangannya. Yang saya beri tanda warna kuning itu adalah private, yang saya beri tanda kuning, maaf salah. Yang saya beri tanda kuning itu area publik, yang saya beri warna oranye yaitu private, dan warna hijau itu semi publik. Kita lanjutkan ke aktivitas pengunjung. Kita mulai dari kendaraan, masuk ke parkir, masuk ke tapak, masuk ke area outdoor atau taman, masuk lagi ke display makanan, masuk lagi ke kasir, dan masuk lagi ke ruang makan, dan masuk lagi ke WC. Lanjut lagi, kita keluar ke kasir, ke display makanan, ke area outdoor, taman, ke tapak, ke parkir, dan kendaraan. Ini adalah keterangannya. Kita lihat sendiri. Kita lanjutkan ke DNA saya, yaitu memakai skala 1:100. Ini ukurannya itu dari sini ke sini, yaitu 26,80 meter. Dari sini ke sini yaitu 22,50 meter. Kita lanjutkan ke konsep desain. Konsep desain saya yaitu saya ambil dari sebuah tangga dan balok. Tangga ini tidak saya hanyakan sampai sini, yaitu saya modifikasi kembali, yaitu membuat kemiringan yang seperti ini. Ide konsep saya ambil dari sebuah bentuk tangga dan balok yang saya tambahkan kemiringan agar bangunan tidak terlalu kaku, dan saya menambahkan balok agar sebagai penyambung kedua bangunan itu. Warna kafeteria yaitu warna kuning, biru, merah, dan abu-abu. Bahan kafeteria yaitu beton, besi, aluminium, dan ACP. Fasilitas kafeteria, WiFi, toilet, wastafel, taman, dan lampu penerang. Kita lanjutkan. Ini adalah tampak depan dari kafeterianya, tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan. Semuanya itu memakai skala 1:100 dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, sampai tampak samping kanan, yaitu memakai skala 1:100 semuanya. Kita lanjutkan untuk potongan. Inilah untuk potongannya. Untuk tingginya sendiri yaitu dari sini ke sini itu 4,34 meter, dari sini ke sini itu 4 meter. Luas tinggi dari tanah sampai ke atas yaitu 8,34 meter. Inilah memakai slope 20 kali 30, tanah uruk, pondasi footplate. Ini adalah ruang makannya, ini adalah plus 4,34 yaitu lantai dasar lantainya. Kedalaman pondasinya itu
1,5 meter. Kita lanjutkan lah potongan BB-nya. Itu kemiringannya saya ambil itu 30 derajat. Kita lanjutkan ke analisa bentuk. Kita mulai dari sini, yaitu jadi ke sini, yaitu mengurangi bentuk bangunan agar terbentuknya bentuk kafeteria. Kita lanjut ke sini, menambahkan kaca tidak tembus pandang, tidak tembus. Kita lanjut ke sini, yaitu menambahkan kaca tidak tembus matahari pada bangunan agar cahaya matahari saat siang hari tidak masuk ke kafeteria. Kita lanjutkan ke bawah, mengurangi bentuk bangunan agar membuat sirkulasi udara bisa masuk ke dalam kafeteria dan membuat penghawaan alami. Ini adalah lanjutkan. Ini di sini ada pohon. Menambahkan beberapa pohon agar udara yang masuk ke dalam kafeteria tetap sehat dan juga untuk mengurangi kebisingan. Ini adalah tambahan drainasenya. Menambahkan drainase tambahan agar saat hujan bisa menjadi penyalur air hujan ke drainase utama agar mencegah terjadinya genangan air di sekitar kafeteria. Ini adalah lampu penerang, menambahkan lampu penerang, menambahkan beberapa utilitas tambahan seperti lampu penerang dan drainase tambahan agar saat malam hari ada penerangan. Kita lanjutkan ke side plan. Inilah side plan-nya. Keterangannya di sini adalah warna biru yaitu drainase, abu-abu trotoar. Ini pembatas, hijau rumput, yang warna putih adalah jalan. Lanjut ke situasi. Inilah situasinya. Situasi itu memakai skala 1:200. Keterangan, warna kuning itu kafeterianya, warna biru yaitu drainase, warna abu-abu yaitu trotoar, warna putih yaitu jalannya, warna hijau yaitu pepohonan atau rumput, warna oranye yaitu bangunan di sekitarnya. Inilah situasinya. Kita lanjutkan ke perspektif eksterior. Inilah perspektif eksteriornya. Inilah sebuah manusia sebagai banding bangunannya. Ini adalah manusia juga. Lanjut ke perspektif interior. Inilah perspektif interiornya. Kita lanjutkan ke detail arsitektur. Detail arsitektur yaitu ada dua. Satu, membuat bentuk bangunan yang unik dan tidak terlalu kaku untuk dilihat. Nomor satu. Dan nomor dua, membuat fasad tambahan pada bagian depan bangunan yang menyerupai kotak yang terbuat dari aluminium agar bangunan terlihat tidak begitu simpel. Itu yang saya presentasikan. Maaf bila ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.